Ya, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembacaan pertanyaan yang untuk dibacakan dan kemudian dijawab oleh Kiai Haji Muhammad Faiz. Ini pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya, bolehkah dalam akikah kita mengganti hewan sembelihan kambing dengan sapi? Nah, jika boleh, apakah hukumnya sama dengan kurban, yaitu untuk 7 jiwa? Iya, Silakan, Kiai. jadi kalau ditanyakan apa terjadi praktek ini di masa Nabi, jawabannya saya tidak pernah tahu. Oke, Ada sahabat Nabi akekah kemudian menggunakan sapi. sapi atau kerbau Hmm. atau unta. Tetapi semua ulama mengatakan itu boleh dilakukan. Kenapa? Karena sejatinya kurban, akekah itu kan dalam rangka bersyukur kepada Iya, Allah. Kalau kurban bersyukur karena kita mendapatkan rezeki. Kalau akekah kita bersyukur mendapatkan anak. Oleh karena itu kata ulama, maka ketentuan yang berlaku pada kurban itu berlaku juga pada akekah. oke. Jadi kalau akekah tuh misalnya semua orang yang punya anak perempuan itu kambing satu Iya. misalnya. Kalau anak laki kambingnya dua menurut mayoritas ulama sekalipun Imam Abu Hanifah mengatakan sama aja tetap satu gitu ya. Tapi mayoritas mengatakan dua. Dua. Nah jadi kalau Anda mau akekah menggunakan sapi, ini nggak boleh sapinya dipotong separoh-separoh gitu. Jadi kalau misalnya pas bareng tuh di satu daerah atau satu keluarga kan tidak dipersyaratkan harus pada satu tempat. Ya walaupun itu menjadi afdol di tempat masing-masing. Misalnya gini, saya punya saudara di Surabaya, saya punya saudara satu misalnya di Semarang, satu di Jakarta. Kebetulan nih yang di Semarang dengan Jakarta anaknya laki kan empat berarti Iya. ya kan empat kambing. Kemudian yang satu yang di Surabaya juga laki jadi enam. 6. Kemudian ada satu yang perempuan misalnya di Denpasar maka udah genap tujuh tuh, Oke. dipotong satu itu kata ulama boleh Boleh. dilakukan. Mhm. Bagaimana kalau anaknya cuma satu, dia maunya pakai sapi, ya boleh. Karena prinsip kurban itu dan prinsip akekah lebih besar itu lebih baik. Syarat minimalnya kalau ada anak perempuan satu ekor kambing. Tapi kalau saya punya anak perempuan, boleh nggak saya akekahnya pakai satu ekor sapi? Tidak ada yang melarang. Karena tujuan utamanya adalah bersyukur. Bersyukur. Semakin kita memberikan yang terbaik, itu akan menjadi pahala yang baik untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kalau misalnya sapinya itu karena untuk 7 jiwa begitu Tujuh ya, jiwa, Kiai ya. iya. Kemudian dia hanya membeli misalnya sepertujuhnya saja. Iya, Itu iya. bagaimana? Ya, Boleh juga ya, nggak apa-apa ya? dicampur kan? Heeh, Boleh. dicampur. Jadi kalau misalnya pas di hari raya Idul Adha, Iya. kan misalnya sapi ini 7 orang, dia anaknya kebetulan laki-laki, dia beli 2 bagian kan, Mhm. sementara sisanya yang 5 itu untuk Untuk orang yang kurban. korban, boleh. Oh, boleh juga ya? Boleh Oke, dicampur seperti baiklah. itu. Baiklah, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya, Kiai. Ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya, apabila kita mendapati seseorang sholat sendirian dengan arah kiblat yang keliru, apakah kita memiliki kewajiban untuk memberitahunya? Nah, jika iya, bagaimana caranya, Kiai? Iya, kalau dia masih dalam keadaan sholat, maka kita boleh memberitahu dia dengan merubah langsung orangnya. Oh, Kayak waktu kejadian perubahan kiblat kan, iya. Rasulullah sedang sholat asar itu di masjid kiblatain itu kan, kemudian turun wahyu itu dan Nabi berputar. Nah, Hmm, maka kita punya kewajiban itu, tapi dengan etika. oke. Ya, maksudnya jangan kemudian orang tadi tidak merasakan kehadiran orang lain. Tahu-tahu diputar, punya serangan jantung, repot itu. Tapi dia menunjukkan kehadiran dia dulu misalnya Hmm, dia apa pura-pura batuk atau apapun. Kalau ini orang tua kan, kemudian dia putar misalnya kurang ke sana dia putar ke sana. Kalau dia salah misalnya ngadep ke kanan mestinya ke kiri dia putar. Ya, kalau dia sudah salam sholat ya, maka diberitahu, Pak tadi kiblatnya salah, maka dia tinggal mengulang. oh, Ya, jadi orang yang sholat tadi itu harus mengulang sholatnya mengulang, ya, karena mengulang. memang Nah, kiblatnya itu. kalau dia tidak di tengah-tengah sholat, apa wajib mengulang atau tidak itu dibedakan sama ulama. Yang Hmm. pertama, orang yang sudah berusaha nih, dia sudah pakai handphone, ya, udah pakai kompas misalnya, ini arah kiblat, dia udah sholat, tahu-tahu salah kan, saya dapat diputar separoh, Mm-mm. gitu. Nah, ketika diputar itu saya tidak perlu mengulang rokaat yang saya salah. Kenapa? Karena saya sudah mengusahakan mencari kebenaran, tapi tidak ketemu. Ini namanya ijtihad. Gitu loh. Hmm. Ijtihad saya ke kanan, ternyata yang benar ke kiri. Sudah menggunakan alat, mungkin alat yang tidak akurat.
Nah, maka saya tidak perlu mengulang. Tapi kalau sembrono, datang main sholat aja gitu loh. Bukan orang situ, nggak pakai tanya-tanya, atau di hotel nggak ngelihat ke atas, main langsung begitu aja. Kemudian selesai sholat, dikasih sama temennya, kamu tadi salah sholatnya, menghadap ke sana mestinya. Makanya tadi saya putar. Kamu tadi menghadap kemana? Ke sana, kenapa? Bodoh amat, saya pokoknya nah, itu maka sholatnya menjadi tidak sah kan, Oh, karena dia oke. tidak melakukan usaha apapun, Mhm. walaupun yang separoh diputar, yang separoh nggak sah, karena Iya. dia sholatnya sebenarnya ragu-ragu kan, Hmm. benar apa enggak? Syaratnya sholat itu saya harus yakin sudah menghadap kiblat, sekalipun salah, Iya, tapi saya udah yakin, karena tidak ada usahanya karena kalau tidak yang ada itu ya. usahanya. Nah, kalau tadi cara menegurnya, kalau tadi mungkin laki-laki dengan laki-laki, bagaimana kalau Iya, kemudian perempuan yang melihat yang sholat itu laki-laki? Nah itu iya. Yang yang sholat sholat laki-laki, laki, ya, yang yang melihat apa? perempuan. Dia bisa kan merubah laki-laki itu dari belakang. Nggak apa-apa nih kayak. Dari belakang apa? Selama megang baju. Oke. Kan Rasulullah itu pernah dalam mazhab Imam Syafi'i itu, mazhab Imam Abu Hanifah itu, kan bersentuhan dengan perempuan itu tidak batal. Iya. Sementara ada hadis yang Ummul Mukminin Aisyah itu kehilangan Nabi malam-malam. Tidur gelap, kemana suami saya ini? Ya sudah ada pikiran, jangan-jangan ke kamar yang lain. Digini-gini kan, tahu-tahu Nabi sedang sujud. Hmm. Nah, ini kan tidak batal kan? Iya. Nah, kata Imam Syafi'i, padahal ini kan bersentuhan. Iya. Kata Imam Abu Hanifah itu menunjukkan bahwa bersentuhan laki-laki dengan perempuan nggak batal. Nggak batal. Buktinya Aisyah nyentuh Nabi. Tapi kata Imam Syafi'i enggak, sebenarnya batal. Ada kemungkinan Aisyah itu menyentuh bagian Nabi yang pakai apa ini? Oh, Kain. yang oke. Jadi nggak bersentuhan kulit dengan kulit. Nah, Hmm. oleh karena itu kalau memang ini salah kiblat, ini kan kondisi yang darurat untuk menyelamatkan sholatnya. Iya. Boleh tapi seperlunya. Hmm. Jadi perempuan itu tidak perlu juga menampakkan bentuknya di depannya. Kebetulan, wah yang sholat ganteng lagi. Nah, biar nanti dia merasa saya punya jasa, dia harus tahu, itu namanya berlebihan. Tapi kalau dari belakang tanpa perlu, dia Iya. mungkin sekedar batuk, kemudian dia robah gitu, terus dia pergi. Ya nggak Hmm. apa-apa, nggak ada yang salah di situ. Gitu. Oke, baiklah, baiklah, menarik Kiai. Baiklah, tadi pertanyaan terakhir Kiai, Iya. kita sudahi pertemuan kita pada kali ini dan usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Tentunya semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan menjadikannya bermanfaat. Dan tentu yang paling utama adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Amin. Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.